Marilah kita bersama-sama mengikuti arahan dan motivasi dari Bapak Kepala Bapak Kepa, eh, Bapak Kepala Badan Perakitan Modernisasi Pertanian kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Fajri Jufri MSI, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadir secara offline tentunya Ibu Sekretaris Badan BRMP, Kepala Pusat, Kepala Balai Besar Nasional BRMP yang hadir offline, Direktur Wilayah 38 Provinsi BRMP se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan ada narasumber Prof. Har, Bu Hari, dan seluruh keluarga besar BMP, para penyuluh dari Sabang sampai Merauke yang saya hormati, saya cintai. Tepuk tangan dulu untuk penyuluh. Tentunya Sohibul Bait, Ibu Kepala Badan SDMP, Bu Dr. Ida Widiarsanti, ini sahabat saya. Ada Kapus Penyuluhan yang hadir secara online, dan seluruh hadir ya pada pagi hari ini. Pertama-tama terima kasih dan apresiasi Ibu Kabadan SDM telah memberi kesempatan kepada kami, seluruh keluarga besar jajaran BRMP yang hari ini berapat kerja di Jakarta dan Bogor. Hari ini hari kedua, untuk memberi kesempatan pada kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait arahan Bapak Menteri Pertanian pada saat pembukaan Raker BRMP hari Rabu kemarin. Mbak Putri, moderator, makasih. Saya ingin menyampaikan terima kasih dulu. Ini Pak Menteri kemarin menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Pertanian, khususnya penyuluh sebagai garda terdepan pembangunan pertanian yang ada di Indonesia. Atas kerja keras, atas dedikasi Bapak Ibu semua sekalian, alhamdulillah kita, Bapak Presiden sudah mendeklar kita bisa bersosialisasi pangan. Alhamdulillah, khususnya beras. Ini tentunya kerja keras teman-teman penyuluh, ada gubernur, ada bupati, dan seluruh stakeholder mitra Kementerian Pertanian yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Bapak sekalian yang saya hormati, teman-teman Direktur Wilayah BRMP Provinsi yang saya hormati, Pak Kapus, ada Pak Kapus, Pak Mas Eko, teman-teman semua. Saya ingin menyampaikan ke teman-teman penyuluh se-Indonesia arahan Bapak Menteri Pertanian pada saat pembukaan Raker BRMP kemarin. Jadi BRMP, beliau jadi kepala BRMP yang ada di seluruh Indonesia, alhamdulillah sudah dinaikkan eselonnya menjadi eselon 2, dan kemarin sepakat dipanggilnya Direktur Wilayah, ya Pak Kapus ya. Jadi ini Direktur Wilayah se-Indonesia. Itu yang dideklar Pak Menteri kepada kita semua. Jadi teman-teman penyuluh juga nanti berkomunikasi dengan Direktur Wilayah. Karena Bapak Menteri berharap semua terkait program strategis kementerian, apapun yang terkait pertanian dari hulu ke hilir, itu hubnya itu melalui Direktur Wilayah yang ada di setiap provinsi. Apapun itu, baik dari teknis dan non-teknis. Dan Pak Menteri sudah beberapa kali menyampaikan, kalau terkait dengan program strategis kementerian, mulai dari pencatatan LTT, cetak sawah, oplah, hilirisasi, dan lain-lain.
itu menjadi domain tugas direktur wilayah yang ada di setiap provinsi. Tentunya teman-teman semua, saudara-saudara semua penyuluh pertanian lapangan yang ada di kabupaten, di kecamatan, desa, inilah perpanjangan tangan kita semua. Mata, telinga, kaki, tangan, jajaran Kementerian Pertanian itu adalah penyuluh yang ada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan pertanian pasti ada peran penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. Sehingga Bapak Menteri menyampaikan kepada kita semua, Kepala Badan BRMP, Kepala Badan SNMP itu satu. Tidak ada dualisme kepemimpinan. Ini hanya persoalan administrasi saja. Jadi Bapak Menteri sudah menyampaikan BRMP diberi tugas untuk mengkoordinir seluruh program Kementerian Pertanian di seluruh Indonesia. Jadi ini clear ini perintah Pak Menteri. Apapun itu, termasuk semua program dari Dirjen Teknis, Dirjen PSP, peternakan, perkebunan, hortikultura, semua muaranya di BRMP. Karena yang approve terakhir terkait CPCL tentunya yang diusulkan dari teman-teman dinas penyuluh, terakhir itu di-approve kepala direktur wilayah di Indonesia sebelum dikirim ke Jakarta. Jadi finalisasi terakhirnya itu ada di BRMP direktur wilayah di seluruh Indonesia. Sehingga kita ingin berbagai tugas dari Pak Menteri, ini yang karena ini sudah mulai bulan Februari akhir, kita lagi menyiapkan CPCL untuk berbagai program dari perkebunan, tanam pangan, hortikultura, peternakan, PSP, lahan irigasi pertanian, dan berbagai program yang lain. Ini harus cepat. Kami di Jakarta tentunya, saya dengan Buka Badan, dengan teman-teman Dirjen Teknis sudah sepakat. Pak Menteri atas saran Pak Menteri, semua hubnya melalui BPT BRMP. Bupati mau ketemu Pak Menteri, Gubernur mau ketemu Pak Menteri, tidak harus ke Jakarta. Sudah ditunjuk Menteri Pertanian di daerah itu BRMP. Itu kata Pak Menteri kemarin. Jadi apapun keluh kesah termasuk teman-teman penyuluh itu, pintu masuknya melalui BRMP. Bupati mau ketemu Pak Menteri, Kepala Direktur Wilayah BRMP di provinsi harus mendampingi ke Jakarta. Gubernur mau ketemu Pak Menteri, Direktur Wilayah yang mengawal ketemu Pak Menteri di Jakarta. Jadi seperti itu. Oleh karena itu Bapak sekalian, terkait penugasan kita, Bapak sekalian teman-teman penyuluh, berbagai sudah disampaikan Buka Badan sejak apel pagi berapa kali pertemuan, itu nanti yang mendirection itu direktur wilayah di masing-masing provinsi. Tentunya ada Katimker di situ, ada di kabupaten, ada di beberapa, itu akan menjadi simpul-simpul direction. Jadi tidak ada lagi nanti teman-teman penyuluh, saudara-saudara penyuluh saya semua, bahwa ini kan bukan perintah dari Ibu Kabadan saya. Enggak, kita sudah satu. Jadi Pak Menteri sudah menyampaikan clear kemarin, terkait dengan semua program itu sudah pintu masuknya, hubnya itu BRMP, Direktur Wilayah. Jadi teman-teman penyuluh nanti, apapun perintah, apapun nanti arahan dari Direktur Wilayah di setiap provinsi, itulah juga menjadi arahan Ibu Kabadan. Itulah arahan dari Menteri Pertanian. Karena Direktur Wilayah lah itu perpanjangan tangan perintah Bapak Menteri Pertanian. Jadi begitulah, paham ya teman-teman, mudah-mudahan. Dan ini ada Pak Kapus, ini dengan Pak Menteri ini, lagi rapin dengan Pak Menteri juga hari ini juga, beliau bersama-sama kita. Jadi dengan Pak Kapus loh juga kita satu ini. Siap. Karena banyak banget tugas-tugas yang dikembangkan Pak Menteri kepada kita semua. Kalau kita tidak bersinergi, kita tidak bersatu, itu tidak akan mungkin kita kerjakan bersama. Tidak akan mungkin kita bisa capai. Karena oleh karena itu pertemuan hari ini penting untuk menyatukan
pendapat, untuk menyatukan langkah, untuk menyatukan pikiran, untuk sama-sama bergerak bersama, bekerja bersama, untuk mendorong semua program strategis Kementerian Pertanian. Saya tahu, saya paham tugas penyuluh begitu banyak, A sampai Z, semuanya penyuluh. Ya, karena memang perpanjangan tangan kita ya teman-teman penyuluh lah, semua yang punya, yang ada garda depan di daerah. Nanti akan kita bagi tugas nanti ini, siapa mengerjakan apa. Nah, dan ini memang dengan 38.000 penyuluh yang ada di Kementerian Pertanian ini kan jumlahnya tidak kecil ini. Ini tinggal bagaimana membagi tugas ini ya Pak Kapus ya. Semua sehingga apa yang diamanahkan melalui BRMP tugas Pak Menteri itu bisa kita laksanakan dengan baik. Karena Pak Menteri ngeceknya langsung nanti kepada direktur wilayah yang ada di setiap provinsi. Ada terkait masalah pupuk, direktur wilayah yang ditelepon. Tentunya saya juga pasti diberitahu ditelepon. Ada terkait dengan puso di sana, teman-teman penyuluh di daerah harus yang pertama tahu. Direktur wilayah di setiap provinsi harus paling pertama yang tahu sebelum Pak Menteri. Ada kejadian PMK, penyakit mulut dan kuku pada sapi, segera lapor teman-teman penyuluh di lapangan. Ada bencana banjir, itu semuanya harus terlaporkan. Oleh karena itu nanti direktur wilayah di setiap provinsi tentunya akan melakukan koordinasi juga secara rutin kepada seluruh jajaran penyuluh, baik yang ada di kabupaten, di kecamatan, sampai pun di desa. Sehingga apapun informasi yang ada di daerah itu harus tersampaikan kepada direktur wilayah di masing-masing wilayah. Karena Pak Menteri ingin dilaporkan juga secara harian. Jadi tugas-tugas rutin sudah jelas yang disampaikan Pak Kapus itu, yang ada beberapa. Dan nanti ada tugas-tugas yang lain. Karena Pak Menteri ingin termasuk informasi pasar, di mana harga gabah seperti apa, harga cabai seperti apa, itu akan terlapor semua nanti di BRMP. Dan itu akan terlapor ke Pak Menteri secara real time. Apa yang sudah dilakukan teman-teman Badan SDM melalui EPOSLU ini sudah sangat baik, karena ini akan mengkonektivitaskan seluruh penyuluh yang ada di Indonesia, termasuk kelompok tani, dan ini baik untuk kita jalur komunikasi dua arah antara teman-teman yang ada di pusat, di provinsi, di kabupaten, kecamatan, dan desa. Ke depan Pak Menteri mengarahkan kepada kami, jadi Bapak sekalian, BRMP ini dulunya Badan Penelitian Pengembangan Pertanian. Tahun 74 kami berdiri. Tahun 74, tapi sebelumnya, sebelum merdeka ini kantor kami di Bogor itu ada 1905, ada 1907, jauh sebelum kemerdekaan itu Badan Litbang sudah berdiri. Setelah transformasi berubah menjadi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. 1 tahun terakhir ini berubah nama menjadi Badan Perakitan Modernisasi Pertanian. Ini untuk informasi kepada saudara-saudara saya semua penyuluh. Tapi itu sih utamanya, sejak dari awal itu penelitian pengembangan. Dan perlu Bapak sekalian tahu bersama, dulu jauh hari sebelum ada kanwil, sebelum ada otonomi daerah, ada kanwil pertanian kan itu. Peran tugas setelah otonomi itu, setelah otonomi itu sebenarnya sebagian tugasnya itu masuk ke BPTP awal berdirinya tahun 94. Sebagian tugas kantor wilayah pertanian sejak otonomi itu diserahkan sebagian tugasnya di BPTP. Makanya tahun 94 ada program REL namanya dulu, itu penggabungan antara peneliti dan penyuluh. Jadi di BPTP tahun 94 itu bergabung penyuluh yang ada dulu di Balai Informasi Pertanian, bergabung dengan peneliti yang ada di BPTP. Jadilah BPTP yang ada sekarang ini, jangan sampai BRMP. Jadi di BPTP, di BRMP sekarang namanya ini,
kita punya penyuluh 505 orang. Plus minus, mungkin kurang 1-2. Penyuluh ahli ada di sana. Hampir semua penyuluh ahli, doktor yang ahli itu ada di sana. Karena memang sejak tahun 94 itu, teman-teman dulu namanya PPSI ya, yang di provinsi, yang di Balai Informasi Pertanian itu, itulah yang bergabung di BPTP. Kenapa? Karena kita merasa bahwa antara peneliti dan penyuluh itu harus menyatu untuk mengakselerasi, untuk mempercepat transfer inovasi pertanian. Makanya di BPTP seluruh Indonesia sejak tahun 94 itu berkantor peneliti dan penyuluh. Itulah sampai sekarang ini. Dengan transformasi kelembagaan Perpres 192 2004, tugas BRMP tidak hanya melakukan penelitian pengembangan, tetapi juga penilaian kesesuaian standar. Jadi BRMP ini punya tugas dua yang besar ini, Bapak sekalian. Jadi di samping menyiapkan teknologi, menyiapkan varietas unggul baru, teknologi, alat mesin pertanian, termasuk yang lebih advance, bioteknologi, itu disiapkan oleh teman-teman BRMP se-Indonesia. Sekarang kita punya kantor 69 se-Indonesia. Hampir tidak ada lagi provinsi yang tidak ada BRMP. Papua Pegunungan, Papua Pegunungan Tengah, Papua Barat Daya, Provinsi Baru, Kalimantan Utara, sekarang sudah ada BRMP-nya, sudah ada kepalanya, sudah ada direktur wilayahnya. Sehingga teman-teman penyuluh sudah punya istilah kerennya itu CWS, co-working space, tempat untuk bersilaturahim, tempat untuk tukar pendapat, sharing informasi, dan sebagainya. Karena kita sudah memfasilitasi, Pak Menteri sudah memfasilitasi kantor di seluruh wilayah Indonesia. Jadi tidak ada lagi provinsi yang tidak ada BRMP sekarang. Sekarang sudah ada direktur wilayahnya semua. Alhamdulillah, Papua saya sangat berbangga, putra-putra terbaik Papua ada di BRMP Papua Raya. Makasih itu. Saya pernah bertugas di Papua 4 tahun sebagai kepala BPTP, di Kalimantan Selatan 3,5 tahun, di Sulawesi Tenggara 3,5 tahun, pernah Sulawesi Tengah 1 tahun, Sulawesi Selatan 3,5 tahun, di Jawa Barat 3,5 tahun, dan berbagai tempat di seluruh Indonesia. Karena itu, hubungan koordinasi antara penyuluh dengan peneliti yang sekarang BRMP sangat kita butuhkan. Kita harus bersatu padu, kita harus bersinergi, tidak ada sekat, tidak ada pembatas, tidak ada ruang pemisah antara penyuluh yang ada di kabupaten, di provinsi, kecamatan, desa dengan penyuluh yang ada di pusat, termasuk penyuluh yang ada di BRMP. Kita satu dalam satu Kementerian Pertanian. Setuju ya Bapak sekalian ya? Oleh karena itu, Bapak sekalian, hari ini saya tentunya atas izin Ibu Kabadan SDM dan Pak Kapus Lu untuk hadir bersama-sama Ibu sekalian untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Pak Menteri baru kemarin boleh menyampaikan ini untuk seluruh penyuluh yang ada seluruh Indonesia. Saya ingin mulai besok direction arah kebijakan terkait tugas-tugas yang ada di setiap wilayah itu dikoordinasi oleh direktur wilayah di masing-masing wilayah. Hadir semua direktur wilayah ya? Nah, sudah siap semua. Siap nanti berkoordinasi dengan Bapak sekalian. Jadi jangan ada lagi nanti laporan si A penyuluh sini belum mau bergerak karena belum ada perintah dari Kapus Lunya. Itu enggak ada lagi seperti ya, Mas Eko ya. Tidak ada lagi seperti itu. Pak Menteri sudah menyampaikan lagi itu, ini direksinya sama. Saya dan Ibu Kabadan sama. Begitu pula dengan direktur wilayah di setiap wilayah Indonesia. Karena kita perlu cepat, kecepatan, ketepatan dalam mengakses, dalam melaksanakan semua program strategi Kementerian Pertanian. Karena waktunya sudah sangat
mepet ini. Kita lagi menyiapkan jukisnya, mudah-mudahan waktu segera selesai. Karena mulai tahun ini pengumpulan CPCL itu bisa melalui dinas kabupaten, bisa melalui BRMP. Jadi dual ini. Teman-teman dinas kabupaten tentunya bisa mengusulkan juga. Teman-teman BRMP melalui penyuluh yang ada di bawah koordinasinya itu bisa melakukan juga menyiapkan CPCL. Karena Pak Menteri ingin cepat. Pak Menteri ingin segera menyelesaikan ini. Dan kemarin arahan beliau, kelompok tani, gabungan kelompok tani bukan yang ada sekarang, bukan hanya yang ada sekarang. Bisa, kalau ada melihat ini ada beberapa petani yang perlu mendapat bantuan, belum masuk, belum terdaftar di kelompok tani. Teman-teman penyuluh bisa menggabungkan mereka untuk diusulkan menjadi kelompok penerima bantuan. Jadi nanti lihat, oh petani ini kita perlu bantuan, ini belum pernah dapat bantuan. Itu silahkan teman-teman penyuluh nanti mendaftarkan. Sehingga nanti kita usulkan ke Jakarta. Itulah kenapa Pak Menteri ingin, kenapa penyuluh yang garda terdepan di desa, kecamatan itu yang melihat, oh ini kalau si A, petani A ini selama Republik ini belum pernah dapat alsintan ini, belum pernah dapat bantuan benih ini. Udah, dia perlu petaninya rajin, udah bikinkan kelompok tani, daftar nanti di BRMP, nanti di Dinas Pertanian, nanti kita SK-kan untuk mendapat bantuan. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, terima kasih, apresiasi teman-teman semua jajaran penyuluh se-Indonesia. Salam hormat dari kami semua keluarga besar BRMP. Kami siap bersinergi, kami siap bekerja sama. Tentunya semua tugas yang disembahkan Pak Menteri, Kepala Direktur Wilayah di masing-masing provinsi itu tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan, tanpa kerjasama, tanpa sinergi semua kita. Karena kita sudah dalam satu rumah besar Kementerian Pertanian. Jadi penyuluh, saudara-saudara saya, adik-adik saya, kakak-kakak saya yang senior, kita sudah dalam satu rumah. Kita dalam satu perahu yang sangat besar. Tidak boleh dalam satu perahu ada yang membocorkan satu orang pun perahu, karena kita berlayar menuju tujuan swasembada, mempertahankan itu. Kalau ada di antara kita 38.300 penyuluh yang tidak satu direction, tidak satu arah, itu akan mengganggu arah tujuan visi misi Bapak Presiden. Itu yang kita tidak inginkan. Kehadiran, keberadaan teman-teman penyuluh se-Indonesia ini, Pak Presiden, Pak Menteri perjuangannya bukan main. Karena kita ingin pangan satu komando. Pangan satu komando atas arahan Pak Presiden. Kami juga di BRMP lagi merancang atas izin buka badan Pak Kapus, kita akan merancang platform. Nanti mohon bantuan teman-teman penyuluh di daerah, platform informasi terkait digitalisasi teknologi pertanian. Jadi nanti teman-teman penyuluh akan di handphonenya masing-masing akan terinfokan semua teknologi pertanian, peternakan, perkebunan, hortikultura, dan beberapa informasi yang dibutuhkan teman-teman penyuluh petani ada di handphone Bapak Ibu sekalian dalam satu genggaman. Dan termasuk nanti teman-teman penyuluh bisa melihat gapoktan mana nih yang aktif, kelompok tani yang mana yang aktif ini. Bantuan sudah sampai nggak di kelompok tani itu? Bantuan padi, bantuan benih, alsintan sudah sampai lah. Itu nanti teman-teman penyuluh bisa mengakses dari handphone saudara sendiri. Bisa ngecek binaannya, contoh binaannya Bu Sinta, saat Jateng, Bu Sinta bisa ngecek saya di kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana. Berapa yang menjadi binaan Bu Sinta di Jateng? 500.
petani kah atau 700 petani kah, itu ibu bisa mengecek nanti. Oh, petaninya terkonek nanti dengan satu platform yang sama. Termasuk nanti kalau ada direction dari Bapak Menteri, itu teman-teman PPL petani dalam satu broadcast bisa langsung sampai ke tangan teman-teman penyuluh semua, Ibu Febi, Bu Nurida, Pak Odik, semua dalam satu genggaman. Sehingga kita bisa mengupdate informasi. Teman-teman juga bisa pickback informasi kepada kita dan itu terkonek seluruh Indonesia. Terkonek di kabupaten kota, kecamatan sampai level desa. 551 kabupaten kota se-Indonesia. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama selesai, ini lagi kita siapkan karena memang kalau menampung 38.000 penyuluh tambah poktannya 700.000, ya memang dalam jumlah yang besar ini. Tapi ini akan membantu kita semua dalam mengekser informasi, dalam mengkonekkan informasi semua dari kita jajaran penyuluh dari pusat sampai daerah. Jadi itu mungkin saya ingin sampaikan pada apel pagi-pagi hari ini. Terima kasih Bapak sekalian, Pak Odik, Pak Sabarudin, Bu Pebi, yang saya lihat Pak Isman, Bu Santi, Pak Hamid, dan seluruh, ada Pak Kapus, Pak Eko, teman-teman semua. Mohon kerjasamanya, mohon dukungannya. Bapak sekalian, tidak ada sesuatu yang sempurna. Pasti selalu ada kurang sebagainya. Seiring dengan waktu semua akan kita perbaiki. Seiring dengan perkembangan pasti akan kita sempurnakan. Yang penting Bapak sekalian, teman-teman semua, kalau sesuatu yang kurang, ada sesuatu dibicarakan. Makanya ada direktur wilayah di setiap provinsi. Ada Katimker di setiap kabupaten. Itulah channel-channel bisa menyampaikan. Jadi jangan hanya persoalan kecil, udah kemana-mana menyampaikan, padahal tidak menyelesaikan masalah juga. Kita punya direktur wilayah yang sudah ditugaskan Pak Menteri sebagai jembatan, sebagai channel apapun terkait masalah pertanian. Gunakanlah itu. Jadi direktur wilayah ini punya tanggung jawab besar memang. Tugasnya maha besar. Saya mendengarnya kemarin Pak Menteri sangat besar. Ini bisa-bisa nggak tidur nih ke direktur wilayah ini. Begitu besarnya tanggung jawab yang Pak Menteri amanahkan. Dan ini tidak bisa jalan kalau partisipasi teman-teman penyuluh, saudara-saudara semua di seluruh Indonesia. Itu tidak akan mungkin bisa bergerak. Itu tidak mungkin ada akselerasi tanpa kerja kita. Oleh karena itu, mohon dukungannya, ini bulan puasa, ini hari yang baik tentunya, untuk kita bersinergi bersama-sama bergandengan tangan, untuk menyatukan langkah, mempertahankan swasembada pangan. Kita masih, Pak Menteri, Pak Presiden, kita mengejar swasembada kedelai dalam waktu dekat, swasembada bawang putih dalam waktu dekat. Ada program hilirisasi perkebunan yang harus kita kawal bersama seluruh wilayah. Ada program hilirisasi peternakan ayam yang harus kita kawal bersama. Tentunya Bapak sekalian, perlu kerjasama kita semua. Itu mungkin yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Makasih Pak Kapus, Pak Eko, Bu Putri, Bu Kawadan lagi di lapangan. Silahkan. Kalau ada pertanyaan atau ada feedback, mungkin Pak Kapus, 1, 2, 3 orang penyala, saya silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mumpung ada kesempatan yang baik ini, teman-teman bisa hadir bersama-sama. Silahkan.